Teman-teman, sebelum berkenalan dengan hewan dan tumbuhan di Taman Nasional Komodo, kita harus mematuhi beberapa aturan dulu ya. Yang pertama, kita harus selalu berjalan di dekat kakak pemandu ya. Kakak pemandu bertugas menunjukkan jalan dan membantu kita jika ada hewan liar yang muncul tiba-tiba. Lalu yang kedua, kita tidak boleh melihat komodo terlalu dekat. Karena komodo adalah hewan karnivora. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Yang ketiga, kita tidak boleh bersuara terlalu keras saat melihat komodo. Teman-teman harus mengecilkan suara saat bertemu dengan komodo ya. Nah teman-teman, sudah paham kan dengan peraturannya? Di dalam Taman Nasional ini terdapat sebanyak 32 spesies hewan mamalia. Kemudian ada 128 spesies burung dan 37 spesies reptilia. Saat berada di dalam Taman Nasional Komodo, kita harus menjaga kelestarian lingkungan ya teman-teman. Karena 25 spesies hewan darat, komodo serta burung di taman ini termasuk sebagai hewan yang harus dilindungi. Jadi, kita tidak boleh merusak lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak fasilitas yang ada di area taman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Teman-teman, pastinya juga sudah tahu kan jika kita semua juga harus menjaga lingkungan baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Sesuai dengan program Adiwiyata Sekolah, siswa-siswi SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro harus terus menjaga lingkungan dari sampah ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke Taman Nasional Komodo. Pertama-tama, kita akan berkeliling untuk mencari tahu tanaman apa saja ya yang ada di Taman Nasional Komodo. Wah, rupanya 70% dari luas Taman Nasional Komodo adalah padang rumput dan hutan savana loh. Di dalamnya terdapat tumbuhan khas Taman Nasional Komodo, yaitu pohon lontar. Selain padang rumput dan hutan savana, Taman Nasional Komodo juga memiliki hutan tropis musim yang terletak di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memenuhi sekitar 25% dari luas Taman Nasional Komodo. Jenis tumbuhan di dalam hutan tropis ini ada berbagai macam, seperti kesambi, asem, kepuh, dan berbagai jenis tumbuhan lainnya. Lalu yang terakhir ada pula hutan yang letaknya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Pada puncak-puncak bukit terdapat tanaman seperti rotan, bambu, dan lumut yang menempel pada bebatuan. Oke teman-teman, sekarang kita berkenalan yuk dengan hewan yang ada di Taman Nasional Komodo. Di dalam Taman Nasional ini ada bermacam-macam hewan mamalia seperti rusa, anjing hutan, babi hutan, monyet ekor panjang, kuda liar, kerbau liar, tikus besar rinca, dan kalong buah.
Dari sekian banyak hewan mamalia yang ada di Taman Nasional Komodo, tikus besar rinca ternyata satwa langka yang hampir punah loh. Habitat asli tikus besar rinca belakangan ini telah ditemukan kembali. Maka dari itu, tikus besar rinca ikut menghuni Pulau Rinca bersama dengan burung kakak tua dan komodo. Burung yang ada di Taman Nasional ini juga banyak sekali loh teman-teman. Dimulai dari burung yang keberadaannya kini mulai langka. Yang pertama adalah burung gosong Maluku. Burung ini merupakan hewan endemik Indonesia yang hanya bisa ditemukan di hutan perbukitan dan hutan pegunungan di Kepulauan Maluku. Gosong Maluku memiliki bulu berwarna coklat zaitun. Kulit sekitar wajahnya berwarna merah muda, iris matanya berwarna coklat, tungkai kakinya gelap, paruhnya yang kuning keabu-abuan, bulu pada bagian bawah tubuhnya berwarna abu-abu biru gelap, dan pada punggung gosong Maluku terdapat motif berbentuk palang dan penutup sayap yang berwarna merah gelap dengan ujung abu-abu. Burung langka kedua yang ada di Taman Nasional Komodo adalah kakak tua jambul kuning. Sesuai dengan namanya, burung kakak tua jenis ini memiliki jambul berwarna kuning yang bisa ditegakkan. Keseluruhan tubuhnya berwarna putih. Paruhnya berwarna hitam, sementara kulit di sekitar matanya berwarna kebiruan dan kakinya berwarna abu-abu. Bulu pada sayap dan ekornya juga berwarna kuning. Kakak tua jambul kuning menjadi hewan langka karena hilangnya habitat hutan dan aksi penangkapan liar. Selanjutnya yang ada di Taman Nasional Komodo adalah maleo. Ciri-ciri maleo adalah bulunya yang berwarna hitam, kulit yang ada di sekitar matanya berwarna kuning, iris matanya merah kecoklatan, kakinya yang abu-abu, paruhnya jingga dan bulu di sisi bawahnya berwarna merah muda agak keputih-putihan. Pada kepala maleo terdapat tanduk atau jambul keras berwarna hitam. Tidak seperti kebanyakan burung teman. Maleo yang baru menetas bisa langsung terbang loh. Oh iya, perlu diketahui nih, sarang burung maleo biasanya digunakan oleh komodo loh untuk menyimpan telur-telurnya. Nah teman-teman, itu tadi adalah hewan-hewan yang hidup di darat. Di Taman Nasional Komodo juga ada loh hewan-hewan yang hidup di laut. Taman Nasional Komodo merupakan jantung segitiga terumbu karang dengan keanekaragaman hayati laut paling kaya di dunia. Karena terumbu karangnya yang indah, ada 1.000 jenis ikan yang hidup di dalamnya, serta hewan laut lainnya seperti ikan badut, bintang laut, lobster, dan masih banyak lagi. Ikan badut sendiri merupakan jenis ikan yang sangat unik. Disebut ikan badut karena memiliki corak warna orange dan putih pada tubuhnya. Tapi teman-teman tahu tidak, kalau ikan badut yang baru saja lahir semuanya berjenis kelamin jantan. Ikan badut jantan akan merubah jenis kelaminnya jika sekelompok ikan badut membutuhkan betina untuk bereproduksi. Nantinya, ikan badut betina akan menyimpan telur di sela-sela bebatuan karang, kemudian ikan badut jantan akan datang untuk membuahi telur tersebut. Sekali bertelur, ikan badut betina bisa menghasilkan hingga ribuan telur loh. Laut di dekat Taman Nasional Komodo juga menjadi jalur migrasi bagi paus, lumba-lumba, dan dugong. Wah, banyak sekali ya ternyata hewan dan tumbuhan yang ada di Taman Nasional Komodo. Oke, setelah ini kita akan bertemu dengan komodo. Teman-teman masih semangat kan? Yuk kita cari sama-sama komodonya.